pagi anak kami semuanya, salam sehat, salam SFD untuk kalian semua. Tidak terasa sudah masuk ke minggu kedua di bulan Februari. Coba pertanyakan dirimu, apakah sudah ada yang kamu lakukan sepanjang tahun ini, walaupun hanya sudah 2 bulan. Anak kami semuanya, terkhusus untuk kelas 12, ingat waktu kita sudah sangat sempit. 27 Maret adalah masa terakhir kamu ujian di sekolah ini. Jadi jangan buang-buang waktu. Dan anak kami kelas 11, tak fokus, jangan bermalas-malasan. Jangan jadikan pandemi ini sebagai alasan kamu untuk bermalas-malasan. Salam sehat untuk kalian. Good job for you. Topik kita hari ini adalah tentang siklus Carnot dan mesin pendingin. Adapun tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti pembelajaran ini, kamu mampu menganalisa persamaan siklus Carnot dan koefisien performansi. Kita lanjutkan pelajaran kita masih tentang hukum termodinamika. Kalori yang dibutuhkan pada proses isotermal sama dengan usaha W, karena perubahan energi dalamnya adalah delta O. Ini sudah kita bahas, anak kami sekalian. Ini adalah rangkuman tentang proses termodinamika. Silakan kamu perhatikan dan pindahkan ke catatanmu. Jadi kalau seandainya yang ditanya adalah usaha pada isobarik, maka W sama dengan P kali delta V. Ya. Kalau seandainya ditanya usaha pada isotermal, W sama dengan nRT ln V2 per V1. Sudah kita tulis. Kalau yang ditanya adalah perubahan energi dalamnya, sudah Bapak buat pada persamaan ini. Jadi ini adalah rangkuman dari hukum termodinamika kemarin. Silahkan perhatikan dengan baik. Sekarang kita masuk siklus Carnot. Siklus Carnot, kalau kemarin lurus itu adalah isobarik dan isokorik, ini ada lekukannya A ke B. Ini adalah usaha isotermal. Jadi A, B, dan C, D itu adalah isotermal. Sementara pemampatan B, C, dan D ke A itulah adalah adiabatis. Maka persamaannya masih berlaku. Q1 kalori yang diberikan pada suhu tinggi T1. Jadi T1 adalah suhu tinggi. Q2 kalori yang dilepas pada suhu rendah T2. Jadi T2 suhu rendah, T1 suhu tinggi, Q1 kalori yang diberikan, Q2 kalori yang dilepas. Jadi kalau Bapak buat kata kuncinya, Q1 yang diberikan, suhu tinggi T1, ya. Q2 kalori yang dilepas, ada buku yang buat dibuang pada suhu rendah T2. Persamaannya usaha sama dengan Q1 kurang Q2, efisiensinya sudah Bapak tulis. Ingat T dalam Kelvin. Coba kita lihat contoh soal nomor 1. Mesin Carnot menyerap kalor. Kalau menyerap kalor berarti dia membutuhkan, bukan melepas, ya. Kita jawab. Maka Q1-nya nomor 1, ya. Kita jawab. Q1-nya adalah sebesar 900 kilokalori. Berikutnya suhu reservoir 627. Berarti T1-nya suhu tingginya 627 derajat Celcius dan T2-nya tadi 27 derajat Celcius. Pertanyaannya adalah, yang ditanya adalah berapa efisiensi, ya. Dari data yang kita ketahui hanya Q1, maka efisiensi N sama dengan, ya, W per Q1 sama dengan 1 kurang Q
Q2 per Q1 sama dengan 1 kurang T2 per T1 sama dengan Q1 kurang Q2 per Q1. Persamaannya sudah Bapak tulis. Sekarang kamu hanya melihat mana bagian yang kita gunakan. Baik, sama-sama kita lihat. Efisiensi itu N sama dengan W per Q1. Tidak ada ya. Hanya hubungan antara Q1. Maka bisa langsung 1 kurang T2 per T1. Sama dengan 1 kurang T2 nya berapa? 300. Ini harus ditambah 273. Sudah biasa ya. Berarti ini 300 per ini tambah 273 sama dengan 900. Kita coret. Berarti 1 kurang 3 per 9. Ini sama saja artinya dengan 1 kurang 1 per 3. 1 kurang 1 per 3 sama dengan 2 per 3 ya. Jadi efisiensinya lebih kurang 66,66%. Bagian B kita jawab. Yang ditanya adalah usaha. Usaha itu adalah W. Ya. Kalau kamu lihat boleh kita ambil dari W per Q1 sama dengan 1 kurang T2 per T1. Jadi ini persamaan yang Bapak ambil. Ya, W-nya berapa? W per Q1 900 sama dengan tadi sudah kita cari ya. Ini 2 per 3. Maka 3W sama dengan 1800 ya. W sama dengan, karena tadi satuannya adalah kilokalori, 600 kilokalori. Tidak sulit. Bagian C yang ditanya adalah kalori yang terbuang. Kalori yang terbuang itu adalah Q2. Maka boleh saja kamu pakai yang mana. Seandainya kita bikin W per Q1 tetap yang itu tadi. Berarti 600. Tulis dulu rumusnya. W per Q1 sama dengan 1 kurang Q2 per Q1. Boleh ya. W-nya berapa tadi? 600 per Q1 900 sama dengan 1 kurang Q2 per 900. Ini tadi sudah kita dapat 2 per 3. Jadi 2 per 3 sama dengan 1 kurang Q2 per 900. Pindah. Q2 nya kita buat pindah. Maka Q2 per 900 sama dengan 1 kurang 2 per 3. Berarti Q2 per 900, 1 itu kan 3 per 3 ya. 3 kurang 2, 1. Berarti 1 per 3. Kita coret. 300. Q2 sama dengan 300 kilokalori. Bapak rasa tidak sulit. Kita masuk tentang mesin pendingin. Kalor dapat dipaksa mengalir dari benda dingin ke benda panas dengan melakukan usaha pada sistem. Contohnya kulkas ya. Tetap ukuran penampilan sebuah mesin pendingin dinyatakan sebagai daya guna atau koefisien performansi. Persamaannya sudah Bapak tulis. Kita lihat contoh. Sebuah kulkas memiliki koefisien performansi. Tadi kalau koefisien performansi kita nyatakan dengan Kp sama dengan 6. Jika suhu di luar ruangan, berarti itu adalah T1 yang panas ya, 28 derajat Celcius. Maka suhu yang paling rendah adalah, yang ditanya suhu paling rendah berarti T2 berapa dalam derajat Celcius. Sudah kita tulis
berarti hanya hubungan antara KP dengan T2 per T1 kurang T2. Kita tulis koefisien performansi sama dengan T2 per T1 kurang T2. Kita jawab koefisien performansinya tadi 6 sama dengan T2. Itu yang ditanya per T1 28. Ingat harus dalam Kelvin, berarti 28 derajat Celcius tambah 273 itu sama dengan 301 Kelvin. Berarti 300 kurang T2. Ya, ini tinggal kita kalikan. 6 kali 301 itu 1806. 1806 kurang 6 T2 sama dengan T2. Pindah 1806 sama dengan 7 T2 ya, pindah. Maka T2 sama dengan 1806 dibagi 7. T2 sama dengan 258 Kelvin. Tadi yang diminta dalam derajat Celcius, maka 258 jangan terjebak ya, 258 kurang 273 ini hasilnya minus 15 derajat Celcius. Jadi jawabannya adalah E ya, bukan A. Baik, demikian pembelajaran hari ini, cukup singkat. Tetap semangat anak kami sekalian. Salam sehat, salam SFD untuk kalian semua.